Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gilang Ramadan di Ruang Bicara. Oke, balik lagi setelah sekian lama kita nggak pernah ketemu di Ruang Bicara karena banyak kesibukan dan rutinitas yang padat. Akhirnya baru bisa recording pada malam hari ini. Baik, kita akan fokus ke materi malam ini. Kita kayak enaknya ngomong apa ya? Kita enaknya kayak ngomong tentang partai politik itu punya gagasan atau enggak ya. Oke, kita lihat secara objektif aja ya. Ya belum lama ini banyak yang ngomongin tentang PSI mengkritisi pemerintah DKI, lalu juga berbagai partai politik juga mengkritisi tentang IKN, dan banyak juga partai politik yang mengkritisi bahkan baru-baru ini tentang kejadian di Desa Wadas. Tapi kita fokus ke judul utamanya. Oke, kita pahami yang pertama adalah fungsi partai politik itu sendiri sebenarnya, dan ada nggak sih sebenarnya hak politiknya kita gitu ya sebagai seorang warga negara. Jawabannya ada ya. Kita tuh setiap 4 tahun sekali orang Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memilih pilihan legislatif maksudnya gitu, dan pilpres. Nah, di sini sebenarnya adalah akses politik buat kita. Tapi kadang-kadang ini menjadi transaksional bisnis juga bagi banyak orang yang memahami tentang politik itu sendiri. Ya, kayaknya politik itu pokoknya udah apatis duluan, udah pragmatis lah istilahnya gitu. Pokoknya kalau mau dipilih ya bayar lah atau kasih uang lah gitu. Nah, yang begitu tuh harus mulai diedukasi oleh kita. Pertama, harus kita tahu bahwa fungsi partai politik itu harus kita ketahui sebagai seorang warga negara. Karena mereka sebagai harusnya menjadi sarana partisipasi kita nih para warga ya, untuk menyerap mengarahkan ya istilahnya, atau memberikan aspirasi kepada mereka yang merupakan partai politik bahwa kita nih punya masalah ini, bisa ngasih solusi seperti ini dan seterusnya. Karena sebenarnya partai politik itu punya fungsi, yaitu adalah sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi. Nah, itu sudah termaktub dalam Undang-Undang Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Nah, yang kedua ya, bahwa politik itu adalah salah satu cara terbaik ya untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik di negeri atau di sebuah negara, yang notabene semua kebijakan itu ya tergantung dari para politisinya, para partai politiknya. Apakah mereka punya gagasan atau tidak? Apakah mereka punya arah yang baik ke depannya atau tidak? Nah, bicara soal itu gitu ya, gerakan politik di Indonesia itu rata-rata politiknya cuman berapa ya poinnya? 3 ya. Di pendidikan fokusnya, kesehatan dan ekonomi. Ya, harga murah, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Di Eropa fokusnya karena sudah tercukupi ya kebutuhan hidupnya, gerakan politiknya sudah bergeser ke gerakan politik hijau, di mana implementasinya tentang emisi gas karbon fokusnya gitu, tidak menggunakan lagi bahan bakar fosil dan menggunakan bahan bakar alternatif. Nah, gerakan politik ini sekali lagi ya, di mana-mana harus punya gagasan. Ya, sebenarnya partai politik itu harusnya jual gagasan. Ya. Karena kalau tidak menjual gagasan, yang paling penting adalah berarti partai politik itu bukan gerakan politik yang membuat kajian-kajian terhadap hasil temuan-temuan di lapangan tentang harus bagaimana nih mereka dalam membuat kebijakan-kebijakan publik. Karena mereka adalah partai politik, sekali lagi. Mereka harusnya membuat hasil kajian dan bahasan-bahasan yang lebih konkret, yang terstruktur dan sistematis dalam merencanakan proses kelembagaan negara. Nah, contohnya misalkan ketika mereka membuat tanda kutip ya rencana pembangunan ya, tandanya berarti mereka sudah mengetahui dari mana anggaran yang ada, terus bagaimana cara mengurangi hutang, dan bagaimana caranya membuat ekosistem yang konkret
dalam menyelesaikan 3 poin tadi misalkan. Dan berikutnya soal energi misalkan, apakah di Indonesia itu punya potensi energi yang besar dan bisa nggak sih jadi salah satu media untuk memperkecil hutang negara kita, karena kita tidak harus menggunakan fosil lagi atau bahan bakar batu bara lagi, dan uang yang harusnya digunakan untuk itu kita bisa saving lebih karena kita menggunakan energi angin dan matahari. Nah, kebijakan-kebijakan seperti itu atau gagasan-gagasan seperti itu yang harusnya lahir dari partai politik. Berapa jumlah energi matahari yang harus dipasang di seluruh Indonesia, dan kurang lebih di mana aja yang potensial, lalu yang energi angin di mana yang potensial, energi air di mana potensial. Jadi negeri kita yang kaya ini harusnya bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk bisa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, balik lagi ke politik gagasan. Jadi partai politik harusnya tuh sebagai aksesibilitas ya, untuk bisa membuat kebijakan yang pro kepada masyarakat. Nah, aksesibilitas itu bukan hanya berkaca pada gagasan politiknya dan melihat angkanya, bukan. Tapi sebenarnya menghadirkan perencanaan yang jelas, angka yang matang, dan juga hasil studi yang betul-betul berasas dari betul-betul dari lapangan gitu, bukan sekedar mengambil istilahnya berkaca dari pemerintah di luar negeri, di negara lain yang sebelumnya menggunakan matahari dengan ini, enggak, tapi memang betul-betul membuat kajian-kajian, dan kajian itu diambil datanya dari samplingnya dari daerah yang memang potensial itu sendiri ya. Nah, makanya keterwakilan atau keberadaan perangkat partai itu yang ada di daerah-daerah itu, pertanyaannya berfungsi dan tidaknya sebenarnya terlihat nantinya. Apakah mereka menggunakan kajian yang ilmiah, yang menggunakan kajian ilmiah itu akhirnya berakhir pada sebuah tanda kutip perencanaan yang matang, dan akhirnya ketika mereka memimpin negara ya baik gitu. Dan yang kedua, mereka juga bisa melihat potensi negara itu bisa tanda kutip mengurangi pembiayaan tertentu dari mana dan ditutupi oleh pembiayaan yang mana gitu. Yang kedua itu, yang ketiga tidak bisa menekan angka korupsi yang pertama, yang ketiga. Jadi menyambung ke yang pertama tadi, akhirnya dari energi yang terbarukan tadi, biaya untuk 3 poin yang sebelumnya yang gue tadi sampaikan tentang pendidikan, kesehatan, dan ke harga-harga ekonomi itu bisa tercapai. Kenapa? Karena tersediaan listrik itu sudah tercapai. Nah, dalam mengelola sebuah negara ya, banyak yang terjadi di Indonesia adalah politik transaksional, dan itu banyak terjadi ketika kasus-kasus korupsi itu terjadi karena kebijakan publik yang ada itu lahir karena desakan dari pebisnis yang membiayai politik mereka gitu. Banyaklah kasus korupsi di KPK tentang penetapan Bupati Kota Waringin Timur, korupsi 5,8 triliun, mantan Gubernur Sultra Sulawesi Tenggara 2,78 triliun, dan seterusnya. Kalau dihitung-hitung bisa puluhan bahkan ratusan triliun itu potensi korupsinya besar. Nah, pertanyaannya berbalik ya sebenarnya. Kita nih sebagai seorang masyarakat gitu, mau milih partai politik itu secara cara objektif tuh harusnya kayak gimana? Itu pertanyaannya kan. Yang pertama, ya mungkin ini pemahaman dari gua aja ya. Pertama, partai politik itu tingkat korupsinya rendah. Kalau dibilang nggak ada, kalau partai baru ya wajar nggak ada. Ya karena belum ada contoh. Kedua, partai politik itu sudah berapa lama dia berdiri, terus tadi jumlah korupsinya berapa, dibuat KPI-nya, indikatornya kan itu pasti ada tuh, bukan kita yang buat ya, dari masyarakat sampai ribet-ribet buatin gitu, enggak. Nanti juga ada lembaga-lembaga partai politik itu disurvei lah ya, sama lembaga-lembaga survei bahwa mereka seperti apa cerminnya gitu ya, jumlah yang korupsi di mereka berapa, itu kelihatan. Yang berikutnya tentang gagasan, lagi-lagi gue balik lagi ke gagasan.
gagasannya mereka apa nih ketika mereka akan ada di pileg atau di legislatif, ada di di pilpres, apa yang mau dia munculin, gagasan yang kayak gimana, terus juga bentuk layanan-layanan jasa apa yang mau ditambahin di yang sudah dinikmati sekarang. Misalkan kalau layanan jaminan kesehatan itu udah sama, misalkan layanan listrik murah atau layanan apa gitu, yang notabene sebenarnya juga tidak merugikan pemerintah dengan tanda kutip ya menambah subsidi, nggak begitu polanya. Tapi ketika mereka juga membuat yang namanya bentuknya adalah mengubah energi fosil menjadi listrik misalkan gitu. Nah, menjadi matahari misalnya gitu. Nah, akhirnya mereka masyarakat juga untung, tapi juga pemerintah juga nggak rugi. Kan pemerintahan juga nggak boleh rugi, gitu kan. Nah, tetapi juga pemerintah juga harus mesejahterakan. Nah, ini juga harus pilihan yang penting ketika kita membuat pilihan untuk memilih partai politik. Harus dua-duanya itu, kitanya sejahtera, tapi mereka juga tidak rugi. Karena kalau kita berkaca, kayaknya enak ya kalau gratis, kalau apa. Tapi kalau subsidinya itu dikeluarin terus-terusan, berarti sebenarnya uang negara atau uang masyarakat tuh digunain ya dengan alasan ingin memberikan yang gratis, padahal sebenarnya subsidi dari masyarakat itu sendiri dikembalikan lagi sebenarnya. Padahal sebenarnya banyak cara pengembaliannya itu juga bukan berarti dengan subsidi seperti itu. Bentuk subsidinya bisa tadi ya digunakan untuk beli energi terbarukan seperti matahari, angin dan sebagainya, yang sekali investasi perbaikannya itu masih lama gitu. Ya, kalau batu bara udah kita beli batu bara tiap bulan ya, polusinya juga jelas gitu. Nah, itu bukan pilihan, bukan gagasan lah kalau partai politik yang masih begitu-begitu. Yang terakhir kalau menurut gua adalah antara visi besar partai politik itu juga ada. Yang kedua, kaderisasinya dari partai politik itu juga jelas. Orang ini nggak ujuk-ujuk muncul di partai itu lalu bisa jadi caleg ya, atau jadi calon legislatif, atau jadi calon presiden gitu. Enggak gitu. Memang orangnya tuh punya kapasitas, punya kapabilitas gitu ya, dan punya integritas. Kalau orang itu nggak bisa dipercaya, ya nggak usah dipilih gitu kan. Misalkan dia pernah kena kasus korupsi atau pernah terjangkit pernah ikut terlibat ya, namanya pernah muncul aja misalkan di kasus korupsi tertentu, tapi walaupun cuma jadi saksi atau apa, misalnya kita ngerasa nggak kredibel nih, ini paling cuman gimana, ya nggak apa-apa, nggak usah dipilih aja. Tapi yang pasti dari poin yang pertama itu tadi, jika jumlah korupsi yang rendah dari partai politik itu sendiri dan lamanya partai politik itu berdiri, ya nanti harus di KPI-nya diimbangin antara itu. Yang ketiga, yang kedua adalah tentang gagasan itu sendiri. Kalau partai politik itu nggak punya gagasan, lebih baik pilih partai politik yang memang gagasannya mungkin cuma satu ya, tapi dia konkret gagasannya apa gitu. Bukan gagasannya dengan berhutang atau subsidi. Ya, kalau subsidi bentuknya hanya muter-muterin uang pajak lalu di share lagi untuk kita, ya istilahnya untuk diutangin lagi kita, negara kita ngutang ke luar negeri lagi, sama aja. Intinya dia harus bisa ngasih solusi terbaik supaya antara nilai hutang yang harusnya bisa dikurangin dan penggunaan itu tepat guna lah gitu. Daripada terus-terusan kita mau seperti ini terus, istilahnya nggak enak kan gitu. Yang berikutnya paling terakhir banget adalah kalau bisa ketika kita memilih objektif, bukan karena iming-iming tertentu gitu dari orang-orang tertentu lah yang mencoba mengiming-imingi kita, tapi karena memang hati nurani kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.